Makanya jangan coba-coba. Makanya pentingnya menuntut ilmu. Itu di situ. Kenapa? Karena sekarang ya media sosial itu kan sangat bebas ya. Media sosial bebas, penasaran, boleh. Penasaran itu harus ada pada teman-teman ya. Kita harus selalu penasaran. Tetapi bagaimana dengan penasaran itu kita mencari solusi nih. Kita datang ke orang yang tepat, bukan kemudian langsung mencoba. Menghindari rokok masuk vape ya sama aja. Menghindari bahaya ke bahaya berikutnya gitu. Terus kemudian tadi infeksi seksual penularannya, teman-teman, sahabat-sahabat priority semuanya, jangan coba-coba deh, gitu ya. Jangan coba-coba, karena kalau sudah kena, ya, kalau sudah kena, yang ada itu hanya penyesalan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dalam sesi podcast SMK Priority bersama saya Ahmad Madani sebagai host pada podcast kali ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, podcast itu disediakan oleh SMK Priority untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta didik dan masyarakat awam sekitar mengenai topik-topik yang sedang ramai dibicarakan. Karena narasumber yang diundang di podcast ini hebat-hebat banget dan keren-keren banget. Jadi insya Allah bisa mengedukasi teman-teman di rumah supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, di Potri ini kita mengundang orang-orang hebat, tamu-tamu hebat, dan salah satunya tamu hari ini. Ini ada Ibu Apoteker Nining Sulastri Asma, salah satu motivator aku juga ya, karena cita-cita aku sebagai apoteker ya bisa bantu doa semuanya supaya aku bisa jadi kayak Umi Nining juga. Boleh Umi perkenalan dulu ke penonton kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun berada, sahabat-sahabat priority. Tentunya mudah-mudahan hari ini hari di akhir bulan Desember ya, di akhir bulan Desember mudah-mudahan tetap ada semangat. Awal pelajaran terus semangat. Ya, alhamdulillah ya hari ini saya baik-baik saja dan senang sekali rasanya diundang untuk hadir di acara podcast priority ini ya sahabat-sahabat semuanya. Bahagia banget rasanya. Ya, Manda, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Hari ini kita mau ngebahas apa? Nah, jadi teman-teman, hari ini kita bakal membahas tentang gaya hidup dan kesehatan. Oke, kalau kita berbicara gaya hidup nih, kayaknya menarik ya? Iya, menarik banget karena masyarakat Indonesia itu kan belum tahu banget gitu. Gimana sih gaya hidup sehat yang benar itu gitu. Kayak gimana cara menjaga kesehatan dengan baik dan benar. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang gaya hidup dan kesehatan bersama Umi. Nah, jadi apa sih faktor penyakit remaja saat ini? Iya, kalau kita berbicara gaya hidup ya, mana ya, saat ini gaya hidup itu lifestyle itu tidak terlepas dari apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Apalagi priority ini kan sekolah kesehatan ya, tentu sebenarnya sangat asik ketika kita berbicara gaya hidup yang dikaitkan dengan kesehatan gitu ya. Nyambung banget kalau ke priority ya. Nah, kalau kita sebelum berbicara tentang gaya hidup itu apa, kita lihat dulu fakta saat ini, terutama di kalangan remaja ya, teman-teman priority. Tentu kita lihat apa sih yang sebenarnya saat ini yang terjadi pada remaja gitu ya. Yang pertama kita lihat gangguan mental. Banyak nggak sih sekarang remaja yang ngalamin gangguan mental? Iya, banyak banget ya Banyak. yang bilang kayak, aduh aku kena mental health, padahal mereka belum Nah, memastikan
secara tepat. Iya, jadi banyaknya gangguan mental, depresi lah ya, istilah kesehatannya mungkin depresi. Itu banyak sekali. Kalau dulu depresi itu katanya hanya dimiliki oleh orang-orang dewasa, orang-orang yang udah kantoran, tapi tidak ternyata. Anak-anak pun, remaja terutama itu sudah bisa mengalami depresi. Terus kemudian gangguan makan. Nah, makan itu sekarang menjadi sebuah gangguan karena makan itu sekarang gaya hidup. Di mana bahwa mulai berkembangnya di kalangan teman-teman semuanya, di kalangan masyarakat itu perilaku makan ya. Makan itu jadi adanya beberapa perilaku makan seperti misalnya adanya anoreksia. Pernah dengar ya? Nah, teman-teman priority kalau nanti sekolah di priority gitu ya kesehatan, istilah-istilah itu sudah sangat sering dan gampang gitu ya. Jadi adanya anoreksia gangguan makan di mana bahwa orang berpikir makan itu untuk mengurangi makan karena ingin mendapatkan tubuh yang ideal. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini sebenarnya gangguan gitu. Kemudian juga kita lihat kecanduan rokok. Banyak nggak di sekitar lingkungan teman-teman remaja, teman-teman seusia SMA, bahkan SD, SMP itu udah mulai merokok. Awalnya dari mana? Coba-coba kan gitu. Enak nggak sih dari coba-coba lama-lama ketagihan. Kemudian juga yang saat ini mulai rame nih dari bulan awal Agustus ya, dari awal Agustus itu udah mulai rame adanya gangguan diabetes. Di mana bahwa kayak di RSCM itu hampir rata-rata banyak remaja yang mulai cuci darah. Kalau dulu gitu ya, dulu itu yang namanya penyakit diabetes itu penyakit orang tua, penyakit orang kaya, penyakit orang kota gitu ya. Tidak terpikir anak-anak remaja usia-usia SMA itu diabetes. Tetapi kemarin kita lihat bahwa ternyata banyak yang kena diabetes dari usia SD sampai SMA loh, gitu. Karena keseringan terus kayak gaya hidup sehat juga gak baik gitu. Betul. Pergeseran pola hidup. Ya, seperti itu. Dan yang paling menyedihkan adalah adanya penyakit infeksi menular seksual. Nah, ini di Sukabumi juga banyak kasusnya ya. Banyaknya infeksi menular. Ini semua itu terjadi kenapa sih? Yaitu tadi, lifestyle, gaya hidup. Ya, kita kembalikan dulu. Sebenarnya pengertian gaya hidup itu seperti apa sih? Banyak ahli-ahli yang mengatakan gaya hidup itu ada beberapa ya. Kalau kita mau mengambil pendapat ahli itu banyak. Cuman karena di podcast ini terbatas ya. Nanti sahabat-sahabat semuanya, teman-teman di priority ya, yang mendengarkan podcast ini bisa nyari gitu ya. Kita bisa sharing mungkin. Ya, kita lihat pengertiannya itu pengertian adalah lifestyle ya, pengertian kalau menurut kesehatan itu adalah sebenarnya kebutuhan sekunder manusia ya. Jadi kebutuhan sekunder manusia dan ini bisa berubah sesuai zaman. Artinya kalau dulu tidak ada minuman-minuman manis, sekarang ada minuman manis. Nah, tesis gula batu gitu ya. Nah, sebenarnya bahaya banget, apalagi dikonsumsi sama anak-anak SD iya. Metabolismenya ya. Betul, betul banget. Ya, jadi gaya hidup sekarang itu banyaknya produk-produk industri yang tidak di apa ya? Artinya kalau masyarakat itu hanya wah yang penting enak, yang penting nikmat gitu. Karena budaya kita, budaya di Indonesia ini memang belum sangat jarang tempat-tempat makan ya itu menyodorkan kalori. Ya, kalau di negara-negara berkembang itu kalau di tempat-tempat pemesanan makanan itu orang itu yang pertama dilihat adalah jumlah kalorinya. Kalau kita kan ngelihat harganya dulu ya, ngelihat harganya gitu kan sesuai nggak dengan kantong kita. Nah, kalau kalau di negara berkembang itu yang dicantumkan di tempat makan itu misalnya dia produk suatu makanan atau minuman, kalorinya berapa. Orang itu akan memilih kalorinya.
gitu. Kemudian juga adanya budaya yang mulai bergeser sejak tahun 2020. Kalau dulu sebelum COVID ya, sebelum COVID itu kan masyarakat masih bergerak, teman-teman masih bergerak gitu kan. Nah, sekarang setelah COVID itu ada istilah mager. Ya kan? Ya, betul. Karena berangkat dari pada saat itu isolasi gitu ya, ruang lingkup pergerakan itu dibatasi sehingga terbiasa mager, main HP di rumah. Ternyata COVID udah berlalu, itu pun masih dibawa. Nah, Ya. budaya inilah yang juga mempengaruhi kehidupan gitu. Nah, itu kalau pengertian secara umum. Nah, saya ngambil satu contoh aja pengertian tentang lifestyle, gaya hidup ini dari Kotler dan Killer. Kotler dan Killer ini adalah ahli manajemen dunia. Ya, jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang manajemen gitu ya, manajemen farmasi, teman-teman boleh cari bukunya Kotler ini ya, cukup bagus. Jadi menurut Kotler, apa sih lifestyle itu atau gaya hidup itu? Jadi gaya hidup itu adalah gaya gaya hidup yang diekspresikan. Ya, artinya kalau diekspresikan itu kan dimunculkan gitu ya. Diekspresikan dalam aktivitas ya, activity, kemudian interest. Jadi interest itu jadi kemampuan, keinginan ya, keinginan dan opini. Ya, jadi apa sih yang aktivitasnya apa? Keinginan dia apa? Nah, ini kalau menurut Kotler itu tentang gaya hidup. Itu sangat dekat ya dengan kita, Ya. Manda, kalau gaya hidup itu. Eh, kita emang di SMK Community apalagi banyak Mm-mm. jurusan-jurusan yang bersangkutan gitu, sama kesehatan. Jadi kayak udah Nyambung ya. iya nyambung banget gitu sama kita kayak udah tahu oh iya gaya hidup yang baik dan sehat itu kayak gitu. Nah sekarang kita mau ngedukasi ke teman-teman gitu. Nah gimana sih Umi gaya hidup yang sehat dan benar itu? Oke, sebelum kita menuju sebenarnya gaya hidup yang sehat itu seperti apa sih gitu ya. Tentu ini berkaitan dengan kayak tadi Umi katakan bahwa gaya hidup itu kan berkembang sesuai zaman. Ya, jadi kalau hari ini gitu ya, hari ini di mana bahwa masyarakat, teman-teman remaja, teman-teman usia sekolah itu masih sangat menggampangkan, ya udah makan tuh yang penting yang seger-seger, apalagi kalau udah habis siang pelajaran gitu ya, capek sore masih ada pelajaran lagi, makan yang seger-seger gitu kan. Nah, ini bisa jadi nanti 2-3 tahun ke depan itu akan berubah. Ya, karena tadi dikatakan perkembangan zaman. Nah, sifat manusia, sifat manusia itu akan eksis, bertahan kan? Ya, Mana deh sekarang kelas 12. Bagaimana bertahannya dulu gitu ya. Waktu kelas 10 sampai ke kelas 12 pelajaran-pelajaran farmasi ya, jurusan farmasi ya, mana ya. Bertahan dari yang SMP nggak mengenal gitu kan. Orang itu akan bertahan. Itu sudah menjadi sifat alami manusia gitu ya, akan eksis. Begitu pula juga dengan tuntutan kehidupan ini nanti akan bertahan. Manusia caranya bertahan. Bagaimana manusia itu bertahan, seorang individu itu akan bertahan, itu tergantung dari pemikirannya, mindset pemikirannya ya. Nah, kembali ke pertanyaan Manda tadi, bagaimana sih sebenarnya kita menjalani hidup sehat ini gitu kan. Nah, itu tergantung dari pemikirannya. Kalau dia berpikir, yang penting saya makan saja deh, yang penting saya merasakan nikmat, minum, yang penting panas-panas gini, seger-seger tanpa memperhatikan itu, ya orang akan menjalani seperti itu aja. Tetapi kalau dia berpikir bahwa apa yang saya makan saat ini, apa yang saya lakukan saat ini akan bermanfaat, akan berguna 2, 3, atau bahkan 10 tahun ke depan untuk hari tua saya, tentu dia akan merubah pola hidupnya. Kan gitu. Jadi tergantung dari, iya, betul. Tergantung dari mindset, tergantung dari pemikirannya seperti apa. Nah, ini penting banget. Makanya tentu sahabat-sahabat priority semua, eh, kita harus membangun nih mindset yang benar. Nah, tentu mindset yang benar itu kan nggak tiba-tiba ada ya. Tiba-tiba.
oh kayak dapat wangsit begitu, enggak. Tentu itu melalui proses belajar. Ya, proses belajar di mana kita belajar di mana saja, bahwa di semua tempat itu adalah ruang belajar. Kepada siapa? Siapapun itu adalah guru kita gitu ya. Apalagi kalau di priority karena di jurusan kesehatan ya. Di jurusan kesehatan sebenarnya gini, kalau kita sekolah kesehatan itu minimal berdiri kita gitu. Kita akan tahu ya, mana dulu nggak paham tentang penggunaan obat misalnya, paham ya sekarang ya, setidaknya kalau terima obat itu harus bagaimana. Nah, manfaat sekolah ya. Iya. Dan ya benar kata Umi ini, dimanapun kita berada, semua orang itu adalah guru kita kalau misalnya mereka udah ngasih ilmu ke kita. Betul. Kayak, misalnya sekecil apapun itu ilmunya, sesimpel apapun ilmunya, kalau misalnya itu merubah diri kita, merubah hidup, itu tuh sama aja orang itu tuh guru buat kita kayak gitu ya. Iya, betul, betul sekali. Nah, bagaimana cara memilih gaya hidup? Yang pertama harus kita perhatikan adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu penting banget ya teman-teman, bahwa itu akan berpengaruh kepada kita, lingkungan sosial itu, dimana bahwa kadang nih kita udah sangat hati-hati, kita sudah sangat prepare, tetapi ternyata bahwa lingkungan sosial kita nggak mendukung. Nah, inilah pentingnya bahwa remaja nih ya harus punya pendirian gitu ya. Jadi bahkan kita harus punya pendirian, mengedukasi lingkungan di sekitar kita ya. Kemudian juga tadi karena dari mindset gitu ya. Jadi pola pikir dan pola pikir itu berpengaruh. Bagaimana kita berpikir, kayak tadi Umi katakan bahwa hidup kita ini tidak hanya saja buat saat ini, tetapi hidup kita itu buat 10-20 tahun ke depan. Artinya bahwa apa yang kita lakukan saat ini sebenarnya akan kita rasakan manfaatnya tidak hanya saja sekarang, tetapi 20-30 tahun ke depan mungkin ya, kayak gitu ya. Artinya ketika kita berpikir itu, dari sekarang kita akan menjaga gitu. Karena tidak semua penyakit itu tiba-tiba datang ya. Gitu. Sekarang kita mencoba minum, bukan mencoba, kita terbiasa minum manis terus tanpa terkontrol, makan manis tanpa terkontrol gitu ya. Apa? Tanpa kita sadari nanti bisa jadi 5 tahun ke depan baru, oh ternyata kena diabetes. Nah, ini yang harus dibangun gitu ya. Kemudian juga kita kita menjalani hidup ya. Kalau tadi poin pertama adalah lingkungan sosial, bagaimana kita menjalani hidup itu. Poin kedua adalah standar hidup kita ya. Kita tidak bisa menggunakan standar hidup orang lain. Yang kita gunakan adalah standar hidup kita. Standar hidup kita yang gimana? Tentu bahwa ketika kita bikin standar, nggak asal bikin standar ya. Jadi ya udahlah orang standar saya gitu. Tidak ya teman-teman. Tapi standar itu tentu harus kita barengin ya dari ilmu kita gitu. Kita paham, oh saya harus mengurangi nih minum manis karena dari ilmu yang saya dapatkan, misalnya saya punya keturunan diabetes misalnya, jadi saya harus mengurangi nih minuman ini. Nah ini standar kita. Kalau kita udah berpegang teguh pada standar kita, itu sebenarnya aman gitu. Sekarang kan lagi banyak ya mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu kayak pergaulannya masya Allah banget gitu, kayak merokok gitu, dari yang awalnya gak pernah merokok gitu waktu SMP-nya misalnya, terus masuk SMA mereka merokok gitu, sampai pergaulan bebas yang tertinggi itu kan ya itu kayak seksual, melakukan hubungan yang emang gak boleh, dalam agama pun udah gak boleh gitu, dalam kehidupan kalau udah digabungin sama agama itu pasti udah ada resiko gitu. Jadi kalau kita ngelakuin itu pasti ada. Iya. Makanya jangan coba-coba. Makanya pentingnya menuntut ilmu itu di situ. Kenapa? Karena sekarang ya media sosial itu kan sangat
bebas ya. Media sosial bebas, penasaran, boleh. Penasaran itu harus ada pada teman-teman ya. Kita harus selalu penasaran. Tetapi bagaimana dengan penasaran itu kita mencari solusi nih. Kita datang ke orang yang tepat, bukan kemudian langsung mencoba gitu ya. Jangan sampai gini ya, karena pola hidup yang kita jalanin saat ini gitu ya, yang sehingga 2-3 tahun menyesal. Ya, seperti misalnya rokok. Iklan rokok itu udah banyak ya yang mengingatkan gitu, tetapi karena enak gitu ya, karena enak dicoba, akhirnya ketagihan, nggak bisa berhenti. Banyak sekali kasus-kasus bahwa orang sudah merokok ingin berhenti itu susah, dan itu harus dari dirinya sendiri gitu. Kayak merokok itu kan sebenarnya kerugiannya banyak ya, penyakit pasti. Kedua, sayang banget gitu loh uang dibakar kalau kalau ya, walaupun sekarang dengan vape sekalipun ya, vape sekalipun itu kadar nikotinnya sebenarnya cukup tinggi. Jadi kalau kemarin itu biar tidak merokok pakai vape. Vape itu justru kadar nikotinnya lebih tinggi. Jadi itu lebih bahaya gitu. Ya, sama aja sebenarnya eh menghindari rokok masuk vape ya sama aja. Menghindari bahaya ke bahaya berikutnya gitu. Terus kemudian tadi infeksi seksual penularannya, teman-teman, sahabat-sahabat priority semuanya, jangan coba-coba deh, gitu ya. Jangan coba-coba, karena kalau sudah kena, ya, kalau sudah kena, yang ada itu hanya penyesalan. Sayang dong ya, masa remaja, masa muda-muda kayak Manda ini masa-masa tumbuh kembang, masa-masa mencoba untuk kreatif, membangun cita-cita setinggi mungkin, tetapi kemudian harus hancur, harus runtuh gara-gara hanya kenikmatan sesaat. Artinya karena pengen coba-coba, gitu kan? Jangan sampai seperti itu. Artinya ya tadi memang sepakat dengan apa yang disampaikan Manda tadi bahwa agama pun melarangnya itu digunakan gitu. Jadi bukan melakukan itu bukan karena takut, tapi karena memang takut sama agama gitu. Ya banyak kejadian penyakit menular ini di kalangan remaja gitu kan, kebayang ya kalau masih muda udah punya anak ya nggak masalah kalau memang itu sudah siap, tapi bukan karena tadi kan, terpaksa. nah ya karena terpaksa ya, atau misalnya eh karena Umi ada di apotek ya, jadi memang sering menemui kasus-kasus penyakit raja singa. Nah, itu kan karena coba-coba itu gitu. Apakah kasusnya di kalangan remaja atau orang dewasa? Ya, sama saja gitu. Itu namanya penyakit yang tidak mungkin disembuhkan gitu. Apalagi kalau sudah HIV AIDS, ya sudah itu tinggal menunggu waktu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah misalnya Manda punya teman, terus kayak teman Manda itu udah terjerumus ke pergaulan bebas, karena kan emang susah ya kalau kasih tahu. Nah, gimana sih caranya biar Manda itu nggak ikut terjerumus? Kayak misalnya teman juga ada temennya gitu yang udah terjerumus ke pergaulan bebas yang emang lingkungan itu kan berpengaruh ya sama Betul, hidup kita. betul. Nah, gimana caranya biar anak muda zaman sekarang itu masuk Manda dan teman-teman di Mm-mm. rumah supaya nggak ikut gitu ke pergaulan bebas? Oke. Izin minum dulu ya. Iya, kalau kita berbicara pergaulan ya, pergaulan remaja, bagaimana sih biar kita nggak ikut gitu ya? Karena lingkungan itu ternyata cukup pengaruh. Yang pertama, memang kita harus membentengi diri kita dengan agama, itu pasti. Artinya kita harus yakin bahwa keyakinan kita bahwa dimanapun kita berada Allah itu selalu ngawasin. Kedua, malaikat itu kalau mau nyabut nyawa kita nggak perlu izin gitu. Nah, kalau itu tertanam kuat di kita, itu benteng yang sebenarnya sangat kuat. Kemudian berikutnya adalah kita mencoba menasehati teman kita. Tetap harus kita ingatkan. Kita nasihatin, kalau cara menasihatin itu ya kita lihat situasi teman-teman ya. Kadang bisa dengan cara apa kita bisa melihat situasi teman. Menasehati. Artinya kalau menasihatin itu kan kalau di kalangan remaja, teman-teman muda itu biasanya apalagi Gen Z sekarang itu lebih kepada diajak mikir.
Tapi kalau langsung dikasih tahu, nggak boleh begitu, itu rasanya nggak masuk. Tetapi kalau dengan Gen Z sekarang itu diajak mikir gitu. Diajak mikirnya itu gimana? Kamu ngelakuin ini tuh buat apa? Kedepannya seperti apa? Kalau misalnya efeknya kayak gini. Jadi ngajak mikir biasanya. Nah, berarti sebelum ngajak mikir teman kita yang pergaulan bebas tadi, berarti kan pengetahuan kita juga harus banyak dong, gitu ya. Jadi kalau nanti dia nanya-nanya kita tahu, oh, jadi oh nanya Manda nih. Iya bener apa yang dikatain Manda. Kan itu akan punya pengaruh gitu. Kemudian berikutnya, kalau ternyata sudah kita nasehatin, sudah kita ingatin nggak bisa, dan ini malah lebih parah ya, malah marah gitu kayak malah ya, marah tapi kayak gitu sok dikasih tahu tahu kan Gen Z sekarang kan begitu. dikasih tahu tuh malah marah gitu Betul, padahal betul. itu buat diri mereka sendiri. Ya udah kalau kalau kamu nggak mau ngelakuin ya udah deh, ini kan buat saya. Nah kalau sudah kayak gitu, coba kita nasihatin, kewajiban saya menasihatin karena sayang saya terhadap kamu loh, makanya saya nasihatin. Tapi kalau sudah nggak bisa ya sudah kita tinggalkan, karena lingkungan itu sangat berpengaruh tadi ya. Kalau ya apa sih manfaatnya kita berteman sama dia gitu ya, tapi harus kita nasihatin dan jangan lupa kita bantu doa gitu. Nah itu ya pola-pola pola-pola hidup seperti itu yang harus kita jalanin ya. Teman-teman sahabat-sahabat harus paham itu. Jadi gaya hidup itu ternyata tidak tidak hanya saja bagaimana pola makan, pola minum, pola tidur, tidak. Tetapi bagaimana kita sikap itu juga mempengaruhi. Makanya kan sekarang banyak yang remaja tadi yang Umi katakan di awal, depresi, terus kemudian atau saling membuli itu kan ya banyak faktor ya. Kalau kita berbicara nanti ini pengaruh faktornya itu sebenarnya sangat panjang karena nanti terkait dengan uh, keluarga juga seperti itu. Nah kalau tadi tentang pergaulan bebas sekarang tentang mental health tadi gitu Kesehatan mental ya ya. kayak kan gimana cara aku biar teman aku tuh bisa sembuh gitu bisa perlahan membaik gitu dalam keadaannya karena mental health itu kadang suka sampai panic attack ya Umi ya Betul, sampai setuju. eh, ya anxiety itu yang zaman sekarang gitu kan Iya, lagi banyak banget nih orang. kasus Nah bunuh gimana diri sih ya. ya gimana cara aku biar aku tuh bisa nemenin dia gitu biar kayak bisa cepet pulih lagi karena kadang suka semangat itu juga kurang gitu kan kalau udah kena mental health. Iya, mandanya harus sehat dulu juga ya. Ya, Ya, kalau kita ngajak orang sehat mental, mental kita sendiri nggak sehat kan juga rasanya mustahil. Ya, eh, tidak kita pungkiri hari begini gitu ya, banyaknya yang kena sakit mental, depresi, bahkan di kalangan remaja, di kalangan anak-anak sekolah pun bunuh diri. Itu nggak kita pungkiri. Saat ini banyak. Berarti sebenarnya negara ini tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yang jelas, ini loh yang harus kita ciptakan. Lingkungan. Lingkungan harus kita ciptakan bahwa lingkungan itu mendukung kita. Lingkungan itu tidak menjudge kita. Nah, berarti kan dari sini kita harus pandai-pandai memilah lingkungan. Lingkungan itu kalau istilah sekarang itu toksik nggak sih? ya, Gitu. Kalau sekiranya memang lingkungan itu toksik buat kita, ya sudah, kita kita tidak perlu berada di lingkungan itu. Kita perlu mencari lingkungan yang lain, gitu ya. Termasuk misalnya di lingkungan sekolah yang sekarang kasus istilah pembulian banyak. Nah, dalam pemilihan sekolah itu pun juga penting, ya. Toksik enggak? Itu penting. Kalau kalau lingkungan artinya mendukung kita sebenarnya akan bikin kita asik, akan bikin kita enjoy. Makanya warga sekolah juga harus paham semuanya itu teman-teman itu gitu kan bahwa kita itu sama, masuk sama lulus bareng gitu ya. Kalau di priority gimana? Ah, aman aman ya, aman nggak aman ada ya. pembulian sama sekali. Iya, makanya sampai manggil gurunya aja Umi. Nah, ini bukti ya. Bukti bahwa eh kalau udah manggilnya udah bukan Bu Guru itu udah bukti ya. Makanya sahabat-sahabat semua saya tunggu ya di Priority nanti akan ketemu saya. Sekalian promosi ini ya. Teman-temannya baik-baik guru-gurunya juga Ya, baik-baik keren-keren banget dan dan yang pasti tidak
menormalisasikan pembulian. Nah, iya. Dan satu yang jelas, dapat ilmu kesehatan yang bisa dimanfaatkan. Itu ya, lingkungan. Kemudian kedua yaitu tadi, mendukung, mensupport. Kadang itu kalau dengan teman kita curhat, teman curhat, itu langsung menyalahkan. Nah, tidak. Kadang teman-teman yang sakit mental itu cuma butuh didengarkan. Dengerin dulu gitu ya, masalahnya apa. Cuma butuh didengarkan saja. Nanti kalau kalau dia solusinya gimana ya, baru kita kasih solusi. Kadang itu hanya butuh didengarkan. Sekarang banyaknya sakit-sakit mental itu salah satunya ya memang karena tekanan dan dia tidak tahu gitu loh. Harus cerita ke siapa, harus seperti apa. Sehingga akhirnya ketika posisi kalut gitu ya, dia nggak tahu harus seperti apa, akhirnya mengambil jalan pintas gitu ya, atau kadang masalah sepele saja akhirnya bisa jadi odegoji gitu ya, kayak kemarin lihat ada salah satu podcast lewat gitu, ternyata hanya masalah sepele jadi bundir ya, atau jadi orang gila, kan sayang banget gitu ya. Jadi berarti memang kita harus membudayakan untuk menjadi sahabat buat siapapun, dan pemikiran menjas orang lain itu harus kita hilangkan. Sebenarnya ini harus kita terus belajar ya. Kadang itu oh iya deh kamu tuh salah. Kita ketika salah pun cara mengingatkan itu berpengaruh loh terhadap kesehatan mental. Coba deh kalau salah terus di depan umum dimarah-marahin. Ya malu ya, itu juga Yang ada bisa berpengaruh gitu ke banget. emosional Banget, seseorang. banget. Yang ada bukan menyadari kesalahannya ya, tapi yang ada sakit hati sama yang marahin, yang ada muncul dendam. Kalau nggak ada rasa malu, tertekan, ya ujung-ujungnya kalau itu tidak tersalurkan, tidak terobati, ya akhirnya budir atau gila. Itu pilihan gitu. Makanya kenapa hari gini gitu kan kita tuh harus melihat situasi gitu, melihat situasi ini penting banget untuk kesehatan juga loh gitu. Obat-obat depresi itu hanya membantu saja, tetapi selebihnya adalah bagaimana dia pikirkan, pemikiran dia itu sebenarnya. Jadi kalau orang depresi kemudian minum obat itu sebenarnya bukan satu-satunya solusi. Kalau sudah nggak bisa tidur, sudah sampai nggak bisa tidur mengganggu kesehatan, ya mungkin butuh bantuan psikiatri, butuh bantuan dokter untuk pengobatan. Tetapi sebenarnya yang mendasari itu apa, itu penting banget, dasarnya dulu gitu. Gimana? Siap hidup sehat nih? Siap, siap ya, harus siap semuanya. Teman-teman juga harus selalu menjaga kesehatan, baik di sekolah, di rumah. Makanannya pun harus dijaga. Betul, betul. Jadi artinya merubah pola hidup ya, baik dari pola makan, pola minum, pola istirahat, tingkah laku itu harus dijaga, karena namanya sakit itu tidak hanya saja dikatakan demam, batuk, tidak ya. Dan hidup kita saat ini ya, hidup kita saat ini adalah akan kita nikmati untuk 2, 3 atau untuk masa depan kita. Jadi sahabat-sahabat semua, so pasti kita harus mengatur hidup dari saat ini, menjaga hidup sehat, baik sehat mental maupun sehat fisik kita. Kita harus terus berusaha untuk sehat ya, biar masa depan yang kita cita-citakan tuh terakhir, jangan sampai nanti nyesel karena pengen jadi apoteker misalnya nggak bisa gara-gara sakit-sakitan misalnya seperti itu, atau pengen jadi perawat yang handal nggak bisa karena zaman sekolahnya sakit-sakitan, karena makan makan sembarangan, minum sembarangan, dan suka begadang sembarangan. Nah itu jangan pernah terjadi. Jadi teman-teman, kita itu harus selalu menjaga kesehatan kita, baik fisik maupun mental. Kalau misalnya kalian zaman sekarang kan banyak banget ya Umi ya, yang aku mau diet gitu. Terus Iya, pola makannya nggak dijaga dengan baik. Nah itu harus diperbaiki ya teman-teman, betul. karena di dunia perdietan juga ada ilmunya gitu ya Umi. Ada banget ya sahabat-sahabat semua. Jadi diet itu bukan ngurangin makanan sebenarnya, tapi mengurangin kalori yang masuk. Lah, dari mana? Belajar. Ke Priority aja pasti tahu nanti. Belajar. Nanti di SMK Priori juga kita belajar banyak tentang
hidupnya ya. Terus gaya hidup yang baik itu kita tuh udah pasti di luar kepala gitu. Nah, betul ya, pengalaman pribadi ya. Nah, buat teman-teman di rumah, kalau misalnya kalian punya teman atau sahabat yang memiliki gangguan mental, seperti yang Umi bilang tadi, eh, jangan dijauhin, jangan dijudge, tapi harus dirangkul, harus didengerin gitu, keluh kesah mereka gitu. Karena kadang bukan dari pertemanan doang ya Umi, Betul. pertama itu kadang dari keluarga gitu, Iya, terus dari misalnya punya hubungan toxic gitu, pacaran sama orang yang gak sehat gitu. Jadi kita tuh jangan ngejudge orang dengan mudah gitu betul, setuju. ya. Jadi memang semuanya ya, semuanya lingkungan lingkungan baik keluarga, lingkungan sosial di mana dia harus mendukung gitu ya. Dan kita pun juga harus bisa menjadi sahabat yang baik buat keluarga kita dan buat teman-teman kita dimanapun kita berada. Itu penting banget. Ya karena kadang orang kayak gitu tuh kurang didengar seperti tadi yang Betul, Umi setuju. bilang. Terus kayak Mm-mm. jangan sampai kita juga terjerumus ke pergaulan bebas. Ya, ini sering banget dibahas ya Umi, karena Iya, emang pergaulan anak muda zaman sekarang itu bahaya banget. Jadi kayak harus banget banyak-banyak diedukasi gitu. iya, Kayak banyak gitu, mana juga ketemu gitu sama orang-orang atau teman-teman ada yang kayak emang pergaulannya wah banget gitu. Jadi kayak kita juga harus bisa menjaga diri dengan baik, harus punya pendirian seperti tadi kata. betul, betul sekali. Setuju. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya nih ya, Ya, jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang bosan dengerin suara Umi ya. Kalau mau panjang ketemu langsung aja di Priority. Oke, jadi teman-teman semuanya, teman-teman Priority di baik yang saat ini mengikuti Potri Podcast Priority. Jadi yang pertama dalam mengubah gaya hidup itu adalah bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita bersikap. Itu penting banget. Tanamkan bahwa hidup saat ini, apa yang kita lakukan saat ini akan berguna, akan bisa kita rasakan 2, 3, atau bahkan buat masa depan kita. Jangan sampai teman-teman di Potri nih, gara-gara menjalani gaya hidup yang tidak sehat, terkuburlah cita-citanya. Oke, tetap semangat. Saya tunggu. Kita akan bertemu lagi di SMK Priority ya. uh, nah teman-teman sudah selesai podcast kita hari ini. Semoga apa yang diucapkan Dominik dan apa yang aku tanyain gitu ya bisa sesuai gitu sama yang teman-teman inginkan. Ya, bisa mengedukasi teman-teman di rumah juga supaya bisa lebih memperhatikan gaya hidup dan gimana sih cara kita kayak tadi memperlakukan teman dengan baik dan benar, menjauhi pergaulan bebas. Semoga teman-teman di rumah bisa teredukasi sama apa yang kita sampaikan. Ya, yang belum subscribe harus banget subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan sama podcast kita selanjutnya. Dadah.